artikel berikutnya. Pada tahun 2017, perusahaan kereta peluru Shinkansen Jepang meminta maaf besar-besaran kepada semua penumpang karena kereta telat datang selama 20 detik. Mereka sangat merasa bersalah dan merefund semua biaya tiket kereta. Sampai hari ini mereka selalu tepat waktu, tidak telat, bahkan 5 detik pun. Jepang memang panutanku. Kenapa lu tertarik sama artikel ini, Ums? Kan kalau di kita mah budayanya justru telat wae gitu kan, apapun lah Hmm. kereta Shinkansen itu kan memang yang boleh dibilang presisi dengan kecepatan yang luar biasanya. Hmm. Terus mereka begitu apa ya bertanggung jawab. Ya 20 detik kalau buat kita ukuran bukan sih? Kayaknya bukan ya. Enggak, Iya. enggak semenit 20 detik gitu. Cuman Ya kan? dengan adanya gitu budaya Jepang emang sih, maksudnya bagus gitu ya, tepat waktu, bersih dan segala macam. Cuman herannya banyak juga loh rate bunuh diri di mereka tuh tinggi pisan gitu. Dan ya karena saking happiness-nya itu sangat rendah sekali gitu sebenarnya. Ya itu kan berhubung seriusnya. sama ya budaya dan kerjanya yang memang kan jam kerjanya tuh gila-gilaan juga kan mereka kan tuntutan keluarganya, tuntutan negara gitu. Ya karena Di gue beberapa belakangan ini nonton Netflix tentang budaya Jepang sih. Terutama ada namanya Midnight Dinner sama satu lagi pokoknya dia tuh yang ngejar beberapa ini apa makanan. Tapi yang gue tertarik tuh sama budaya mereka itu adalah interaksi antara keluarga aja ya, antar istri, anak dan bapaknya. Itu tuh kayak orang asing gitu. Stranger gitu. Maksudnya tuh sopan karena memang ada sekali, sensanya. sangat apa ngobrol tuh sangat memperhatikan perasaan mereka pas ngobrol tuh gitu. Dan apa pada pelanggan juga sama gitu. Memang ada sih beberapa yang apa kayak Yakuza kayak gitu ngomongnya kasar ya. Cuman maksud gue dalam beberapa film yang gue nonton gitu yang drama gitu ya. Oh interaksinya tuh sangat formal gitu. Tuh, Gitu. Ya mungkin karena sekian jam menghabiskan waktunya di lingkungan formal, kemarin nggak mau ke bawah juga. Ke bawah kali mungkin ya. Karena emang tuntutan kali jadi ke bawah-bawah ya. Iya. Kalau masalah yang tadi ya, balik lagi yang kereta, yang gue suka teh, ya Jepang kan dari dulu sudah membiasakan budaya malu ya kayak yang mana perang eleh bunuh diri gitu. Karena merasa malu kan harga diri gitu. Sementara di kita mah kan yang janjian teh on the way teh ya oke tungguan weh gitu kan. On the way TKP oke tungguan weh tapi kapaeh gitu kan. Iya. Gitu. Ya tidak menurut ya orangnya kan kadang gitu ya sehingga. Tapi yang gue amazed mah yang ya lu gue nyambung sama poin lu ya. Yang gue amazed tuh budaya Jepang sama budaya India. Kok budaya India tuh sangat sorry ya kalau misalnya gue kurang pengetahuannya. Cuman karena ada kasta-kasta mereka tuh lebih nggak sopan gitu, lebih menindas gitu sebenarnya. Ya sebenarnya kan terlepas dari itu ada kasta atau tidak, kayak di kita pun pembagian ya kita juga kan di kasta-kasta kan sebenarnya kan oleh penjajah. Tapi nggak sejelas di India loh. Jadi kayak ada kasta kalau misalnya Indianya yang agak putih-putih, ya, mereka tuh dianggap kayak lebih tinggi gitu dan si orang yang agak hitamnya teh kayak harus gitulah gini, gitu. Kalau ya itu kan jelas ya itu mah based on berdasarkan kasta itu kan berdasarkan emang sudah bukan budaya sudah agama mungkin ya. Gue nggak paham juga sih. Ya koreksi aja kalau salah. Maksud gue gini, jangankan itu yang ada landasan kuatnya gitu, ada yang mendukungnya bahwa misalnya secara kebudayaan, secara agama, kita aja kadang ya hanya kasta strata sosial aja kan kita juga sebenarnya lu suka ngeliat nggak kayak strata orang sosial gimana maksudnya? Karena gini ya contoh contoh siga jelma benghar. Ya kadang suka ada ya, gue tidak bilang banyak, ada yang merasa bahwa kayak ke tukang apa bersih atau tukang apa standar lah kayak di kafe-kafe kan mereka kayak sok semena-mena ya menurut gue ya, karena suka melihat ada yang salah orderan diomelin lah, apalah, digoblok-goblok, dibego-bego. Ya maksud gue kan lu kalau salah ya tinggal
ya udah gitu, menganggap lagi manusia. Ya menurut gue itu kan kadang orang tuh yang ada yang merasa bahwa selama gue punya duit ya gue bisa menyuruh atau meminta orang untuk melakukan apa-apa, orang mau gitu, paham gak? Ya kayak gitu, itu di kita yang ya tidak ada kasta, tapi kan maksudnya ya tidak ada apa, tidak ada bukan undang-undang sih, tidak ada, ya itu anggapnya tidak ada. Kalau di India mungkin kan secara agama pun ada gitu ya, ada kasta A B C D E, apalagi itu sudah dibakukan gitu. Di kita aja yang tidak dibakukan kan kadang ya kita suka semena-mena juga sama orang, mentang-mentang dia butuh, kasar gini lah yang simpel, mentang-mentang si A butuh duit kan kita kadang otak jahil kita suka ada yang kita butuh duit pasti baik wae ditahan kayak gitu kan sebenarnya. Simpel itu gitu maksud gua. Iya. Ya apalagi ini yang jelas-jelas bahwa ada apa ya itu kalau kata gua secara dibenarkan lah, dibenarkan betul, gitu kayak ya secara ada tulisannya, secara ada hukumnya misalnya. Ya apalagi itu gitu, kita aja yang tidak ada hukum atau apa-apa kadang ya itu yang simpel aja, kayak misalnya si Ums nih butuh duit, orang kan bisa aja gua pangirkeun heula gitu, maksudnya secara sadar memanfaatkan kita bakal gitu ya. Nah itu tanda kutip memanfaatkan gitu. Kalau misalnya ada orang butuh gitu ya. Ya apalagi ini yang udah jelas tertulis mah. Nah itu terus lu ada masukan lagi ada pendapat tentang hal ini? Menurut lu? Ya kalau gue sih ya wajar sih bah, yang nambahin rahasia Abah aja. Soalnya kan secara ras ya si yang kulit putih itu kan di India ya. Yang putih itu kan ras Arya. Ya, sementara betul. yang hitam itu kan rasnya beda. Iya. Apa ya namanya, lupa Bahkan ada yang tidak berkasta, kan yang tidak boleh, dia lebih rendah dari anjing dan segala macam. Oh serius sampai segitunya? Ada, lu coba cek di Google deh. Yang ada golongan yang tidak punya kasta di India, ada itu dia lebih hina dari binatang. Ya itu yang asli, itu India asli. Itu yang India hitam gitu, yang kulit yang gelap gitu, India gelap. Ada, coba lu coba Google deh, ada itu. Jadi yang gue tahu juga ya salah satu titik teori ya. Jadi suatu si ras yang putih datang ke lokasi ke daratan India itu, mereka nggak mau nggak mau bersosialisasi, nggak mau asimilasi, salah satunya nggak mau bercampur, nggak mau nikah gitu mereka tuh. Jadinya sih salah satu kasta itu akhirnya ada. Nah lu pernah lihat nggak? Gue pernah lihat sih di fenomena ini. Jadi di India ada, mungkin gue nggak tahu, ini gue berspekulasi nih. Jadi yang kata lu bilang non kasta, mereka tuh kayak lebih rendah daripada anjing, kadang-kadang dianggap binatang gitu ya. Nah, gue suka lihat kayak ada orang yang kalau misalnya di Islam, bukan di Islam, pokoknya mah ada dia kayak mendedikasikan diri untuk mengangkat tangannya selama seumur hidup, dan dia itu jadi dianggap sebagai dewa atau guru. Itu emang dari kasta, ada kemungkinan gak dari kasta rendah itu mereka ingin meningkatkan derajatnya dengan melakukan hal itu agar dianggap sebagai sacrifice gitu, maksudnya sebagai dewa atau guru gitu di sana? Kalau menurut gue sih berhubung ya yang otomatis katakanlah itu dari pendeta lah gitu ya, karena gue nggak tahu sebutannya apa. Masanya gue lihat kebanyakan orang-orangnya tuh yang berkulit gelap gitu. Karena ada golongan itu banyak ya, maksudnya ada kasta yang memang dia kayak solarnya gitu loh, kayak si pendidik, ya itu kayak si pendetanya apa itu tuh ada golongan sendiri, Wak. Mungkin. Tapi nggak mungkin dari kasta paling rendah. Iya, mungkin. Tapi ini kayaknya topik menarik deh. Kalau misalnya buat kita kan sekarang lagi berspekulasi ya. Mungkin di episode berikutnya kita bisa research nih tentang budaya India ini. Episode berikutnya deh bulan harap. Ya mungkin bulan depan atau tahun depan, nggak apa-apa lah. Yang penting kita nggak pakai jadwal. Pokoknya nanti kan kalau misalnya ini tinggal dijudulin aja. Tapi ini siap. Sesuatu yang sekalian gue juga bisa nyari itu tuh, nyari si kastanya tuh apa aja gitu kan. Ini menarik ya, maksudnya mempelajari budaya orang lain gitu, terus yang emang menurut kita tuh sangat-sangat wah kenapa nih bisa begini gitu. Nah tapi move on, nanti itu kita ini ibaratnya sebagai ini ya
sebagai benchmark buat ke depan-depannya kita bahas apa aja. Ini ada lagi nih dari Aldrin juga nih, Aldrin. Gantian atau bosan kurang wae. Oh, ada si